Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Amalia, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Di sini saya akan menerangkan beberapa soal di mata kuliah Kalkulus mengenai bab fungsi. Yang pertama, kita cari tahu dulu apa sih fungsi itu. Jadi fungsi dalam matematika itu adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Nah, fungsi itu ada banyak, ada fungsi aljabar, irasional, rasional, linear, dan masih banyak lagi. Contoh soal fungsi yaitu gambarkanlah sketsa grafik dari fungsi tersebut. Jadi ada fungsi yaitu y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Yang pertama kita mencari titik potong dari sumbu x. Jadi kita faktorkan dulu. X kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0, itu faktornya yaitu x plus 2 dan x plus 1, sehingga x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 1. Jadi titiknya ketemu min 2,0 dan min 1,0. Yang kedua yaitu titik potong pada sumbu y. Titik potong pada sumbu y ini berarti x sama dengan 0. Jadi x nya ini langsung diisi dengan 0. Jadi 0 kuadrat plus 3 kali 0 plus 2, sehingga hasilnya 2. Sehingga titiknya yaitu 0,2. Setelah itu, setelah mencari titik potong, mencari titik puncak. Yang pertama ada titik puncak x dengan rumus min b per 2a sama dengan b nya 3, jadi min 3 per 2 kali 1, jadi 2 sama dengan min 1,5. Untuk titik puncak y sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a, sehingga 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 2 per 4 kali 1 sama dengan 9 dikurangi 8 per 4 sama dengan 1 per 4 atau min 0,25. Kalau sudah menemukan titik-titiknya, lalu membuat grafik. Jadi tinggal kita masukkan saja titik-titiknya yang ada di sini. Lalu kita membuat grafik. Jadi tadi ada min 2,0. Kita titik min 2,0, min 1,0, min 1,0. Lalu ada titik potong sumbu y ini tadi 0,2, di sini 0,2. Lalu titik puncaknya min 1,5 dan min 0,25 di sini. Lalu kita tinggal menggabungkan saja seperti ini. Dan grafik pun jadinya seperti ini. Nah, soal yang selanjutnya ini lebih mudah dari yang tadi. Ada soal y sama dengan 2 plus akar x. Jadi untuk membuat grafik kita mencari titik-titiknya dulu dan mencoba titik dari 0, yaitu jika x sama dengan 0, jadi x nya ini kita masukkan angka 0, y sama dengan 2 plus akar 0 sama dengan 2, sehingga titiknya yaitu 0,2. Selanjutnya jika x sama dengan 1, y sama dengan 2 plus akar 1 sama dengan 3, sehingga titiknya yaitu 1,3. Lalu jika x sama dengan 4, y sama dengan 2 plus akar 4 sama dengan 4, jadi titiknya yaitu 4,4. Lalu jika
X sama dengan 9, Y sama dengan 2 plus akar 9 sama dengan 5, sehingga titiknya 9,5. Kalau sudah, langsung membuat grafik dan membuat titiknya, lalu kita masukkan titik-titiknya yang ada di sini tadi. 0,2 di sini, 1,3, 1,3, lalu 4,4, 4,4, dan 9,5. Kalau sudah, langsung di garis, disambungkan titiknya. Jadi seperti inilah grafiknya, bentuk garis lurus. Selanjutnya yaitu limit fungsi. Limit fungsi adalah dalam konsep matematika, yaitu di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Ada banyak cara untuk menyelesaikan limit fungsi. Yang pertama, bisa menggunakan dengan substitusi, dengan faktorisasi, dengan perkalian, dengan sekawan, dan lain-lain. Contoh soal yang pertama, ini langsung menggunakan cara substitusi. Limit X mendekati 1, X pangkat 3 min 2X plus min 2X pangkat 2 min X plus 2 per X kuadrat min 1. Jadi ini dikeluarkan dulu menjadi X kuadrat min 1, X min 2 per X kuadrat min 1. Jika sudah, langsung saja dimasukkan X nya ini 1, sehingga 1 kuadrat min 1 X 1 dikurangi ini 0, ini juga 0, sehingga 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Soal kedua dengan cara faktorisasi. Limit X mendekati 1, X plus 1 per akar 7 min akar 1 min 6X. Jadi difaktorkan dulu bilangan ini, sehingga X plus 1 per akar 7 min akar 1 dikurangi 6X dikali akar 7 plus, jadi kalau di sini min, di sini itu plus, jadi kebalikannya, kalau di sini plus, di sini min, ditambah akar 1 min 6X per akar 7 plus akar 1 min 6X sama dengan X plus 1 akar 7 plus akar 1 min 6X per 6X plus 1, sehingga akar 7 plus ini dicoret, sehingga ini sama dicoret, X plus 1 nya dicoret, sehingga menghasilkan akar 7 plus akar 1 min 6X per 6 sama dengan akar 7 plus akar 7 per 6 sama dengan 2 akar 7 per 6, atau disederhanakan menjadi akar 7 plus 3. Gimana kalau ada soal seperti ini? Ada soal limit X mendekati 4, 3X pangkat 4 min X pangkat 3 plus 6 per 4X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 3X plus 2.
Gimana cara penyelesaiannya? Jadi setiap variabel ini atau konstanta dibagi dengan pangkat yang paling besar. Nah, di sini pangkat yang paling besar yaitu X pangkat 4, sehingga yang pembilang atau penyebutnya juga dibagi dengan X pangkat 4. Jadi 3X pangkat 4 per X pangkat 4 min X pangkat 3 per X pangkat 4 plus 6 per X pangkat 4 per 4 X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 min X kuadrat dibagi X pangkat 4 min 3X dibagi X pangkat 4 plus 2 bagi X pangkat 4. Nah, ini selanjutnya X nya itu dicoret. Jadi X pangkat 4 ini dicoret dengan X pangkat 4, masih ada 3, lalu ini dicoret jadi 0, ini juga dicoret 0, ini juga dicoret 0, ini juga 0 juga, ini juga 2X ini juga 0, sehingga hasilnya 3 dikurangi 0 per 0 plus 0 min 0 plus 0, sehingga sama dengan 3 per 0 sama dengan tak hingga. Selanjutnya yaitu diferensial fungsi. Apa sih diferensial fungsi itu? Diferensial fungsi atau turunan fungsi yaitu fungsi lain dari suatu fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Nah, biasanya rumus yang sering muncul itu ada dua ini. Yang pertama ada Y sama dengan U kali V, sehingga Y aksennya sama dengan U aksen kali V plus V aksen dikali U. Yang kedua, Y sama dengan U per V, sehingga Y aksen sama dengan U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Nah, contoh soal Y sama dengan 4 min 3X pangkat 3 dikali X min 2 pangkat 2. Jadi yang pertama kita mencari U aksen dan V aksennya terlebih dahulu. U aksennya yang depan ini 4 min 3X pangkat 3, sehingga U aksen sama dengan 3, pangkatnya ini turun 3, yang di dalam kurung tetap 4 min 3X, pangkat dikurangi min 1 jadi 2, lalu yang di dalam kurung ini juga diturunkan sehingga min 3 disederhanakan lagi sama dengan min 9 4 min 3X. Untuk V nya yang ini V sama dengan X min 2 pangkat 2, sehingga V aksen sama dengan 2, pangkatnya turun, X min 2 pangkatnya 0 karena pangkatnya 1 karena 2 dikurangi 1, lalu yang di dalam kurung diturunkan X min 2 menjadi 1 sehingga 2X min 2. Jika sudah, baru dimasukkan ke dalam rumus. Y aksen sama dengan U aksen kali V plus V aksen kali U min 9 kali 4 min 3X kuadrat kali X min 2 pangkat 2 plus 2X min 2 kali 4 min 3X pangkat 3 sama dengan min 9 4 min 3X. Ini pangkatnya kita jadikan 1 karena sama pangkatnya 2. Jadi min 9 4 min 3X dikali X min 2 ditambah 2X min 2 dikali 4 min 3X pangkat 3 sama dengan
Ini dikalikan, sehingga 4 min 3x kuadrat x min 2 min 9x plus 18 plus 8 min 12x, sehingga diperoleh hasil akhirnya 4 min 3x kuadrat dikali x min 2 dikali min 21x plus 26. Seperti itu. Ada soal Y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 per x plus 1. Jadi sama kayak caranya yang sebelumnya, mencari U aksen dan V aksen. Untuk U nya itu yang ada di atas, ini U, dan yang di bawah ini V. U sama dengan x kuadrat plus 2x min 3, sehingga U aksen yaitu 2x plus 2. Lalu untuk V aksen, V nya sama dengan x plus 1, sehingga V aksen sama dengan 1. Lalu dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya yaitu Y aksen sama dengan U aksen plus V dikurangi V aksen dikali U per V kuadrat, sama dengan 2x plus 2 dikali x plus 1 dikurangi 1 dikali x kuadrat plus 2x min 3 per V kuadrat ya, per x plus 1 kuadrat, sama dengan 2x plus 1 dikali x plus 1 min x plus 3 dikali x min 1. Jadi ini di faktorkan terlebih dahulu per x plus 1 kuadrat, sama dengan 2x plus 1 kuadrat per x plus 1 kuadrat min x plus 3 dikali x min 1 per x plus 1 kuadrat. Jadi ini disamakan pembilangnya, sehingga menghasilkan hasil akhir sama dengan 2 min x kuadrat plus 2x min 3 per x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi seperti itu guys. Sangat mudah bukan? Nah, sebelumnya apa sih integral? Integral fungsi merupakan operasi matematika yang menjadi kebalikan dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu ruas daerah tertentu. Macam-macam dari integral fungsi yaitu ada integral tak tentu, integral trigonometri, integral tentu, parsial, dan substitusi. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini ada soal yaitu Y sama dengan X pangkat 6 plus 3X pangkat 3 min 12X plus 3X. Nah, ini adalah contoh integral tak tentu. Bagaimana caranya menyelesaikan? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu rumusnya. Jadi rumusnya itu ada integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N plus 1 X N plus 1 plus C. Jadi setiap variabel ini itu diturunkan. Jadi mulai yang pertama dulu, yaitu dx sama dengan x pangkat 6. Kita sendiri-sendirikan dulu. Nah, jadi kalau udah seperti ini, kita turunkan.
seperti rumusnya yang ini tadi, yaitu 1/6 plus 1 X pangkatnya ditambah 1 jadi 6 plus 1 min 3/3 plus 1 X 3 plus 1 min 12/1 plus 1 X 1 plus 1 plus 3/1 plus 1 X 1 plus 1. Jadi seperti ini. Kalau udah, sama dengan 1/7 X pangkat 7 per 3/4 X pangkat 4 min 12/2 X pangkat 2 plus 3/2 X kuadrat plus C. Ini hasilnya. Kalau lebih sederhana lagi, sama dengan 1/7 X pangkat 7 min 3/4 X pangkat 4 min 6X kuadrat plus 3/2 X kuadrat plus C. Jadi seperti itu. Soal kedua yaitu integral dari 4 min 2X kuadrat. Ini sama kayak tadi. Jadi ini disederhanakan menjadi 16 min 16X plus 4X kuadrat. Sehingga menggunakan rumus yang tadi ya, 16X min 16/2X kuadrat plus 4/3 X pangkat 3 plus C. Kenapa ini 16X? Karena kan ini hanya tidak ada variabelnya, sehingga ini 16X. Terus ini 16/2 karena pangkat dari X nya 1, sehingga 1 tambah 1 2, X 1 tambah 1 jadi X kuadrat plus 4/3, 2 tambah 1 3, dan X 2 tambah 1 3. Sehingga lebih sederhana lagi, yaitu 16X min 8X kuadrat plus 4/3 X pangkat 3 plus C. Mudah sekali bukan? Ketiga yaitu contoh integral fungsi trigonometri. Integral 2 sin 4X plus 3 dx. Jadi ada rumusnya. Kalau integral sin berarti turunan dari sin yaitu min cos plus C. Langkah pertamanya yaitu mencari U-nya dulu. U-nya yaitu 4X plus 3, sehingga turunan dari U yaitu 4 dx atau 1/4 dx. Oke. Jadi integral sin U 1/4 du sama dengan integral sin U du sama dengan min cos plus U plus min cos U plus D. Sama dengan min cos 4X plus 3 plus C. Atau juga bisa min 2/4 cos 4X plus 3 plus C.
pada integral 3 min 2 X pangkat 3 plus 3X min 9 dx. Jadi yang ada di kurung ini diturunkan dulu menjadi 1/4 X pangkat 4 plus 3/2X pangkat 2 min 9X. Ini kenapa bisa 4? Karena pangkatnya 3 ditambah 1 jadi 4. Ini juga 4. Ini pangkatnya 1 tambah 1 2. Ini 2, ini juga 2. Ini 9X karena ini tidak ada variabelnya sehingga diberi variabel X. Kalau sudah diturunkan, disubstitusikan angka yang ada di sini. Disubstitusikan di X ini. Jadi 1/4 kali 3 pangkat 4 plus 3/2 kali 3 pangkat 2 min 9 kali 3 dikurangi, jadi ini tandanya selalu kurang, dikurang 1/4 min 2 pangkat 4 plus 3/2 min 2 pangkat 2 min 9 kali min 2. Lalu diperoleh hasil 81/4 ditambah 27/2 min 27 dikurang 1/4 dikali 16 ditambah 3/2 dikurangi 4 dikurangi min 18, sehingga hasilnya adalah hasilnya 81/4 tambah 27 min 2 dikurangi 27 dikurangi 81 sama dengan 135 min 4 dikurangi 55 disamakan penyebutnya, jadi hasil akhirnya adalah min 85/4. Jadi ini hasil akhirnya. Nah, soal yang kelima ini mencari luas daerah. Itu soalnya tentukan luas daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 3X min 2. Jadi yang pertama kita mencari titiknya dulu, yaitu Y1 sama dengan Y2 X kuadrat sama dengan 3X min 2, sehingga X kuadrat min 3X plus 2 menghasilkan faktor X sama dengan 2, X sama dengan 1. Nah, jika sudah mendapatkan ini, langsung mengerjakan yaitu fungsi integralnya. Fungsi integralnya yaitu 2 dan 1 dari ini tadi, dari X sama dengan 2 dari sama dengan 1, lalu X kuadrat dari Y nya tadi, dan di dalam kurung ini dari Y yang kedua yaitu 3X plus 2 dx. Kalau sudah dikalikan, integral 21 X kuadrat min 3X min 2 dx, lalu diturunkan seperti cara yang tadi, yaitu 1/3 X pangkat 3 min 3/2 X kuadrat min 2X. Di sini 3 karena pangkatnya 2, jadi 2 tambah 1 3, di sini juga 3, di sini 2 karena
angkat 1 tambah 1 2, jadi di sini 2, di sini 2x karena tidak ada variabel sehingga ditambahkan x. Lalu disubstitusikan angka yang ada di sini 2 dan 1, jadi 1/3 dikali 2 pangkat 3 min 3/2 dikali 2 pangkat 2 min 2 dikali 2 dikurangi 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 3/2 kali 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan min 8/3 ditambah 6 dikurangi 4 dikurangi 1/3 dikurangi 3/2 tambah 2, sehingga hasilnya 7/3 ditambah 4 sehingga hasilnya adalah 7/3 ditambah 4 dikurangi 3/2 sama dengan min 14 ditambah 24 dikurangi 9/6. Hasil akhir sama dengan 1/6. Nah, setelah kita menyelesaikan fungsi integral ini, kita membuat grafiknya. Nah, untuk membuat grafik, yang pertama kita mencari titik potong dengan sumbu X. Yang pertama mencari titik potongnya garisnya terlebih dahulu, yaitu jika 0 sama dengan 3x min 2, sehingga 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3. Lalu titik potong dengan sumbu Y, maka Y sama dengan 3x min 2, Y sama dengan 0 min 2, sehingga Y sama dengan min 2. Ini untuk garis. Ini untuk garis. Ini untuk garis. Untuk parabola, titik potong sumbu X 0 sama dengan x kuadrat, jadi x sama dengan 0. Yang kedua titik potong sumbu Y sama dengan 0 kuadrat, jadi Y sama dengan 0. Lalu mencari XP dan titik puncak. XP sama dengan min B/2A sama dengan min dikali min 1/2 kali 1 sama dengan setengah. Untuk titik potong dengan rumus min B kuadrat kurangi 4AC/4A, sehingga min dikali 1 dikurangi 4 kali 1 kali 0/4 kali 1, hasilnya sama dengan min 1/4, sehingga bentuk dari grafik tersebut seperti ini. Jadi titiknya yang ini dimasukkan, dari garisnya dulu dimasukkan, yaitu jika x nya 2/3 maka y nya 0 di sini, lalu Y min 2 maka x nya 0 min 2, lalu dihubungkan. Lalu yang parabola ini 2/4 dan 1/2, sehingga menghasilkan ini. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa contoh soal mengenai fungsi, limit fungsi, diferensial fungsi, dan integral fungsi. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.